Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, ketemu dengan saya Arfiani Yulianti Fiul. Ya, sebagaimana kita mata kuliah integrasi dan pemeliharaan SDM adalah minggu lalu ya kita bertemu pertama, tapi satu dan lain hal ternyata kita tidak bisa bertemu. Dan ibu juga meminta untuk mengganti hari, ternyata tidak ada kabar dari kawan-kawan semua. Tapi nggak apa-apa, mungkin memang pertama kali itu di minggu lalu semua pada sibuk ya. Sehingga dosen-dosen lain juga ibu lihat belum masuk juga untuk pertemuan pertama. Tapi ibu tetap mengganti pertemuan pertama ini, ibu ganti dengan link aja ya. Dengan pertemuan seperti ini semoga saja bisa bermanfaat karena tetap kewajiban ibu untuk menyelesaikan pertemuan pertama ini. Baik, di pertemuan pertama ini ibu akan membahas tentang deskripsi mata kuliahnya. Deskripsi mata kuliah ini membahas konsep teori dan praktek, kemudian terkait dengan manajemen sumber daya manusia dan dalam sebuah organisasi. Kemudian tujuan mata kuliah ini untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia serta memberikan pemahaman tentang berbagai aspek manajemen yang terkait. Karena demikian pentingnya ya untuk mahasiswa deskripsi mata kuliah ini, sehingga ibu menyampaikan walaupun dalam bentuk masih tidak secara langsung ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita langsung setelah Lebaran ya kita bisa bertemu langsung. Ya, kemudian deskripsi berikutnya, mata kuliah ini mencakup berbagai topik, termasuk rekrutmen, seleksi karyawan, pengembangan karyawan, dan manajemen kinerja, pemeliharaan kesejahteraan karyawan, pengembangan budaya organisasi, dan manajemen perubahan. Kemudian, para mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, serta dipandang dari manajemen maupun dari sudut pandang karyawan. Ini juga yang selanjutnya, mata kuliah ini juga akan membahas tentang strategi-strategi untuk pengembangan keterampilan karyawan dan motivasi agar dapat bekerja dengan baik. Kemudian Pak mahasiswa mempelajari cara-cara untuk mengevaluasi kinerja karyawan serta bagaimana menciptakan program penghargaan yang baik untuk mempertahankan karyawan. Nah, itu di deskripsi mata kuliah kita. Dan selanjutnya di sini kita tuh selanjutnya itu mata kuliah mencakup pembahasan strategi sudah. Mata kuliah sangat penting bagi para calon pemimpin yang ingin memahami bagaimana mengelola sumber daya manusia secara efektif. Melalui mata kuliah ini juga, mahasiswa akan mempelajari berbagai keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, dan memelihara sumber daya manusia dalam sebuah organisasi agar tetap produktif. Capaian yang diharapkan mahasiswa pentingnya memahami sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, mampu merancang dan melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang efektif, memahami bagaimana pengembangan karyawan dan menciptakan program pengembangan karyawan dengan baik, kemudian mampu melakukan manajemen kinerja karyawan termasuk mengevaluasi kinerja karyawan secara efektif. Nah, itu ya diharapkan dengan capaian-capaian diharapkan ini mahasiswa mampu melakukan manajemen kinerja karyawan termasuk mengevaluasi kinerja secara efektif. Kemudian juga capaian yang diharapkan
memahami cara mengembangkan budaya organisasi dan memelihara kesejahteraan karyawan, memahami bagaimana mengelola perubahan organisasi yang kompleks dan merencanakan strategi restrukturisasi dan penggabungan perusahaan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengelola konflik dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi manajemen sumber daya manusia. Nah, itu beberapa capaian yang perlu kita capai dalam mata kuliah integrasi dan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya di sini ada juga capaian yang diharapkan juga, mahasiswa diharapkan mampu mengelola sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi serta memberikan manfaat bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, itu beberapa hal ya yang perlu kita ketahui sehingga pada kontrak kuliah kita ada tugas kelompok, ada dipresentasikan, ada UTS, ada tugas mandiri, mini riset ya, dan juga ada UAS. Nah, kali ini kalau ada mini risetnya nanti diharapkan mahasiswa bisa mengupload di link kampus ya, sehingga bisa langsung masuk di jurnal nanti. Insya Allah kita akan belajar untuk memasukkan ke jurnal yang ada di kampus, gratis katanya ya. Nah, ini uraian materi kontrak kuliah yang pertama sudah kita sampaikan tadi. Kemudian ada juga pengenalan konsep manajemen sumber daya manusia dan perannya, proses perekrutan, seleksi karyawan yang efektif, perencanaan karir dan pengembangan karyawan, evaluasi kinerja, kompensasi dan manfaat bagi karyawan, ada juga pelatihan dan pengembangan karyawan. Langsung kita di pertemuan ke-8 kita akan memasuki UTS. Akan memasuki UTS dan berikutnya setelah UTS kita juga ada di materi berikutnya. Coba slide-nya belum berubah nih. Kita tunggu slide-nya berubah dulu ya. Oke. Dan ya, tapi kalau pada saat presentasi kita tidak harus menyelesaikan karena di pertemuan 13 nanti, ini pertemuan 13 dan 12 kita sudah masuk ke presentasi mini riset ya. Jadi pertemuan 9, materi ke-9, ke-10, ke-11 itu akan dihabiskan pada diselesaikan semua nanti ya, karena kita pas presentasi itu nanti dibagikan kelompok-kelompoknya per kelompok. Kemudian mini risetnya adalah penelitian sederhana yang dilakukan oleh mahasiswa yang topik-topiknya pasti berhubungan dengan mata kuliah kita, dengan uraian mata kuliah kita ini. Ini ada beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia gitu ya nanti. Karena di pertemuan pertama kita membahas kontrak kuliah yang ini kita bahas. Nah, yang selanjutnya itu ada sebagian dari definisi manajemen sumber daya manusia akan kita bahas juga. Definisi manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan karyawan. Nah, itu definisi dari manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya dari beberapa ahli juga menyatakan diantaranya Cons and Daniel menyatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan usaha suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
Kemudian Henry Fayol pun menyatakan manajemen adalah kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan suatu organisasi atau perusahaan. Ini beberapa pendapat dari ahli ya, pengertian manajemen dari beberapa ahli. Peter Drucker pun menyatakan manajemen adalah tugas dan keterampilan untuk mengelola suatu organisasi dengan efektif dan efisien. Kemudian Mary Parker Footlet menyatakan manajemen adalah suatu proses kooperatif di mana manajer dan karyawan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Ada selanjutnya pun dikatakan oleh Harold Kuntz. Menurut Harold, manajemen adalah seni dan ilmu dalam merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia dan sumber organisasi lainnya. Kemudian Josh Terry menyatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi organisasi dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya tujuan setelah beberapa ahli menyatakan, kita masuk ke tujuan manajemen SDM itu sendiri. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah slide-nya belum kebuka. Menjamin tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi, meningkatkan kualitas hidup karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, membangun budaya organisasi yang baik, dan memelihara hubungan kerja yang harmonis. Nah, dari keempat tujuan itu kita akan membahas satu persatu. Apa sih yang untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia, apa saja yang akan dibahas. Ternyata hal ini menjamin suatu organisasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan efektif dan efisien untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Itulah harapannya ya. Bagaimana menjamin ketersediaan sumber daya itu? Ternyata untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Tujuan selanjutnya yang kedua itu menjamin tersedia yang mana ya? Tujuan meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen sumber daya manusia harus memastikan bahwa organisasi memiliki SDM atau sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas, dan sumber daya manusia itu dapat membantu organisasi mencapai kinerja dan produktivitas yang optimal. Ya, diharapkan dengan produktivitas dan kinerja yang baik, maka tercapai produktivitas yang optimal. Itu harapannya. Selanjutnya slide selanjutnya itu meningkatkan kualitas hidup karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, di mana dalam hal ini dengan akan meningkatkan kualitas hidup karyawan. Nah, karyawan yang merasa dihargai dan memiliki kualitas hidup yang baik cenderung lebih produktif, lebih terlibat, dan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dalam satu organisasi itu sebaiknya ya seharusnya sih ya karyawan itu dihargai. Kemudian meningkatkan kualitas hidup karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dan fungsi manajemen.
Fungsi manajemen adalah merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk rekrutmen, seleksi karyawan, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan manajemen kesejahteraan karyawan. Kemudian dalam perorganisasian menetapkan struktur organisasi dan job description yang jelas dan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam organisasi. Pengarahan sumber daya manusia ini masuk fungsi manajemen SDM, memberikan arahan dan memotivasi kepada karyawan agar dapat bekerja dengan efektif dan untuk mencapai tujuan organisasi. Ada juga pengawasan, memantau kinerja karyawan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja karyawan sesuai dengan standar organisasi. Dan selanjutnya ada peran manajemen dalam organisasi. Yang pertama itu menjamin tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, kemudian mengoptimalkan kinerja organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, meningkatkan kepuasan kesejahteraan karyawan, menciptakan budaya organisasi yang baik dan memelihara hubungan kerja harmonis, serta meningkatkan daya saing organisasi di pasar kerja. Nah, dari beberapa slide itu Ibu memberi kesimpulan bahwa manajemen SDM memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik dari sisi kualitas dan kuantitas karyawan maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Peran manajemen SDM mencakup sejumlah tugas dan tanggung jawab, termasuk perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan seleksi pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, dan manajemen kompensasi. Dan kesimpulan berikutnya itu ada satu slide lagi ya. Dengan mengelola SDM dengan baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, efektivitas karyawan, serta membangun budaya organisasi yang baik dan memelihara hubungan kerja yang harmonis. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam mencapai keberhasilan organisasi, perlu dikelola dengan strategis dan profesional. Nah, selanjutnya next kita akan ketemu lagi setelah liburan ya, karena kita libur, maka kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat ya, karena ini baru pertemuan pertama. Ibu baru menyampaikan secara umum deskripsi mata kuliah dan juga sedikit pembukaan dengan dari beberapa ahli juga menyampaikan bahwa manajemen itu adalah suatu ilmu untuk mengevaluasi, mengorganisasi, kemudian mengevaluasi kinerja karyawan untuk mencapai suatu pencapaian yang optimal. Nah, itu ya, kita sudah bahas beberapa hal. Untuk pembentukan kelompok nanti kita akan bagi, karena materi kita ada beberapa bagian tadi. Ibu harapkan nanti di pertemuan berikutnya mahasiswa udah punya kelompok. Nah, kelompoknya itu Ibu akan bagi temanya ya, Ibu akan bagi temanya sehingga terbentuk berapa kelompok. Dan juga tema untuk mini risetnya itu Ibu akan buatkan dan Ibu akan usulkannya sehingga mahasiswa boleh memilih tema mana aja yang akan dipilih oleh mahasiswa untuk penelitian tersebut. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu dan kita selalu bersama-sama di mata kuliah ini. Walaupun akhirnya ke depannya ada satu hal yang tidak bisa ketemu langsung, mungkin Ibu akan buat seperti ini lagi ya, hingga kita tidak ketinggalan mata kuliah ini.
Terima kasih atas segala semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.